kembali lagi kita di Renungan Malam Semanesi. Sebelum kita masuk ke dalam renungan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Tuhan kami mengucap syukur atas kasih setiamu Tuhan sepanjang hari ini. Bapa, terima kasih atas kesempatan lagi Tuhan yang kau berikan kepada kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Bapa, kiranya Engkau memberkati masing-masing dari kami, hati, pikiran, dan pendengaran kami, sehingga firman yang kami dengar Tuhan benar-benar tertanam Tuhan dalam hati kami dan menjadi rema sehingga berfungsi dan baik Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk renungan pada malam hari ini saya membawakan dari Amsal 3 ayat yang ke-11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Sebenarnya kalau kita baca lagi nih, ayat ini tuh sudah menjelaskan apa maksudnya. Apa maksud yang dibicarakan oleh ayat ini. Tapi saya mau sedikit sharingkan lagi tentang peringatannya Tuhan. Teman-teman, gini, sebagai contoh kecil, teman-teman pernah nggak waktu nyontek, karena kita sebagian adalah pelajar, jadi hal yang paling relate sama kehidupan teman-teman pasti kan tentang menyontek atau menduplikasi pekerjaan orang. Pernah gak sih ngerasa kayak ada perasaan gak enak, perasaan tertuduh, pokoknya perasaan yang gak nyaman lah. Sebenarnya perasaan itu bukan cuman datang karena kita tahu hal yang kita lakukan itu salah. Karena sebenarnya ya, sejujurnya nih, banyak dari kita udah gak ngerasain hal itu lagi karena itu sudah jadi kebiasaan. Iya kan? Padahal sebenarnya perasaan gak enak dan perasaan tertuduh itu bukan cuma datang ketika kita tahu kalau hal yang kita lakukan itu salah. Tapi banyak dari perasaan itu sebenarnya adalah peringatan dari Tuhan, dimana kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan, kita sudah dibilang kita adalah segambar dan serupa dengan Dia, dengan Tuhan sendiri. Dan kalian tahu kan, Tuhan itu adalah sosok yang suci, tidak bercela, tidak berdosa sedikit pun. Kalau ibaratnya kain putih atau kertas putih, sama sekali tidak ada bintik hitamnya, benar-benar putih suci. Nah, sementara kita ciptaannya, Tuhan itu menciptakan kita yang tadi saya bilang serupa dan segambar dengan Dia. Jadi ketika kita melakukan hal yang salah, Tuhan itu memberikan peringatan ke kita. Kayak kamu mencontek berarti kamu berbohong dengan dirimu sendiri. Itu bukan jawabanmu. Kenapa kamu taruh itu di lembar pekerjaanmu? Kenapa kamu taruh jawaban itu di bukumu? Kan kamu berarti berbohong. Dan berbohong adalah dosa, dan dosa adalah hal yang saya benci. Itu yang Tuhan maksud ketika kita mendapatkan perasaan tertuduh atau perasaan tidak enak itu waktu kita mencontek. Cuman banyak dari kita juga yang justru akhirnya melalaikan peringatan itu, melalaikan perasaan itu, karena banyak dari kita yang pakai alasan, aku udah kepepet nih, deadline-nya udah tinggal dikit lagi, jadi aku harus punya jawaban. Kadang aku udah benar-benar ngeblank, aku nggak tahu. Kalau nggak gitu, kadang aku nggak tahu nih memang jawabannya apa, karena ya beginilah, ya begitulah. Akhirnya segala macam alasan pun dijadikan satu dasar untuk membenarkan perilaku kita itu, untuk membenarkan hal ini, padahal hal itu udah benar-benar salah. Nah, karena tadi saya bilang kita adalah ciptaan Tuhan, kita segambar dan serupa dengan Allah, dan Tuhan tidak menciptakan kita hanya sekedar segambar dan serupa Allah. Kita adalah anak-anaknya Dia, kita adalah putri dan pangeran dari kerajaan Allah, kerajaan surga. Jadi ketika Tuhan memperingatkan kita, atau ketika kita sudah merasakan perasaan yang gak enak atau perasaan tertuduh ketika kita melakukan hal yang salah, ayo kita mulai belajar dari sekarang untuk untuk bereaksi sama perasaan ini, untuk peduli sedikit sama perasaan ini. Karena kalau kita memang sudah benar-benar gak peduli sama perasaan tertuduh, sama perasaan tidak enak ini, itu menandakan hati nurani kita juga sudah mati. Dan kita gak benar-benar tahu lagi mana yang salah dan mana yang baik. Walaupun kelihatannya kita itu sudah kelihatan dewasa, sudah remaja, sudah dewasa, dan lain-lainnya. Tapi kalau kita tidak hidup dengan sesuai kehendak Tuhan, apalagi kita adalah anak-anak Allah, maka semuanya itu akan sia-sia. Jadi teman-teman,
mulai lagi tata hidup. Jangan tata hidup kita dulu deh, nggak apa-apa tata hidup kita, tapi mulai lagi kita tata hati nurani kita, tata hati kita, penglihatan kita, cakap kita, perasaan kita, untuk benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada malam hari ini. Bapa, kiranya Engkau Tuhan sendiri yang terus menuntun kami, Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu juga yang terus mengingatkan kami, Tuhan, ketika kami melakukan hal yang salah, Bapa. Bapa, biarlah hati nurani kami, Tuhan, kembali lagi, Tuhan, hidup lagi, Tuhan, aktif lagi, Tuhan, sehingga kami tidak melalaikan, Tuhan, segala sesuatu yang sebenarnya penting bagi kami, Tuhan, tapi justru kami selalu menghidupi hal yang salah, Tuhan, untuk kehidupan kami. Bapa, sekali lagi kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih atas segala peringatan yang sudah Kau berikan, Tuhan, kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.